Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Satria Dharma dengan NIM 4312201035 dari kelas MJ1B Pagi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan 25 sintaks Linux dan juga nantinya akan saya berikan penjelasannya dari sintaks-sintaks yang akan saya aplikasikan. Oke, kita masuk aja ke sintaks yang pertama. Oke, jadi sintaks yang pertama itu adalah ID. Jadi caranya kita masuk ke dalam terminal terlebih dahulu, lalu kita ketikkan ID di sini, lalu kita pencet enter. Nah, setelah itu dia akan menampilkan ID dan juga group ID, ada juga GID. Jadi ada beberapa hal yang ditampilkan dan juga ada keterangan user. Jadi user yang saat ini saya gunakan adalah Satria Dharma. Jadi ada beberapa keterangan lain juga seperti CD-ROM, sudo, DIP, block dev, IP admin dan lain sebagainya. Jadi cukup simpel. Jadi itu dia ID. Sekarang masuk ke sintaks yang kedua. Jadi sintaks yang kedua itu adalah date. Jadi kita masuk ke dalam terminal yang sama. Mungkin ini bisa di-clear dulu. Lalu kita pencet date. Nah, maka di sini akan menampilkan waktu saat ini. Jadi waktu saat ini adalah Minggu 1 Januari 2023 jam 2:36 waktu Indonesia Barat. Jadi cukup simpel. Kalau misalkan pengen ngelihat tanggal sekarang, waktu sekarang, maka tinggal pencet date. Sekarang kita masuk ke sintaks yang ketiga, yaitu tadi saya sudah jelaskan cara menampilkan waktu hari ini, tapi mungkin sekarang gimana cara menampilkan kalender dalam waktu sebulan. Jadi misalkan kita pengen ngelihat besok itu sebenarnya tanggal berapa sih, jadi kita tinggal pencet aja CAL, artinya kalender, terus kemudian kita ketik nomor bulan yang kita inginkan. Misalkan saya pengen bulan Januari, sekarang bulan Januari, saya pencet 1, lalu klikkan tahunnya, tahun 2023. Maka di sini akan menampilkan kalender setahun, maksud saya sebulan yang kita inginkan. Jadi ini menampilkan kalender bulan Januari 2023. Kemudian berikutnya yang keempat kalau nggak salah saya itu adalah cara menampilkan hostname. Jadi caranya kita mencet hostname, cukup mudah. Lalu di sini akan menampilkan hostname kita, username yang kita gunakan yaitu Satria Dharma Virtual Box. Jadi cukup mudah. Jadi kalau misalkan menengok kita sekarang ada di user apa, ada di pengguna dengan nama apa, kita tinggal pencet hostname. Berikutnya yang kelima adalah saya ingin mengubah CHFN. Jadi CHFN itu seperti ini, kita pencet CHFN, lalu kita ketikkan user dari terminal kita. Jadi saya pakai Satria Dharma, saya ketik. Lalu di sini kita akan minta untuk memasukkan password. Setelah itu kita diberikan pilihan untuk mengubah room number. Jadi misalkan kalian pengen mengubah room numbernya itu jadi 1 misalkan. Terus workphone-nya misalkan 08 12 70 46 72 90 misalkan. Terus nomornya misalkan seperti ini. Maka dia akan mengubah keterangan dari CFN yang ada sesuai dengan yang udah kita ubah. Cara yang keenam adalah menampilkan directory. Jadi caranya adalah dengan menekan ls dalam terminal, maka dia akan langsung menampilkan semua directory yang ada di dalam Linux kita, maksud saya. Seperti ada dokumen-dokumen, download, terus ada juga video, template, dan juga ada file-file yang telah saya kerjakan pada praktikum sebelumnya seperti program 2-11, ada for dan lain sebagainya. Itu akan ditampilkan langsung semuanya. Oke. Kita masuk ke yang ketujuh ya. Jadi yang ketujuh itu tadi kita udah ls, sekarang kita lsl. Nah, fungsinya sebenarnya mirip dengan yang tadi, cuman dia lebih rinci lagi. Jadi ada keterangan kita mau mengaksesnya dengan apa. Misalkan di sini ada Satria Dharma, ada dengan root. Jadi ada beberapa, dan juga ini ada anunya, detail-detailnya seperti tanggal dan juga waktunya. Jadi lebih lengkap daripada LSL yang tadi. Itu yang ketujuh. Oke, kita masuk ke sintaks yang ke-8. Jadi sintaks yang ke-8 itu adalah cara membuat directory. Jadi selain dengan mengakses file, kita bisa juga dengan melalui terminal. Caranya adalah ketik mkdir. Jadi mkdir ini artinya make directory. Kemudian kita klik nama file
yang akan kita buat. Misalkan kita buat apa ya, folder baru, mengkadir folder baru. Maka kalau misalkan nggak ada keterangan seperti ini, berarti tandanya direktorinya berhasil kita buat. Cara ngeceknya gimana? Seperti yang sintaks sebelumnya, kita pencet ls. Di sini kita bisa lihat ada direktori yang baru saja kita buat, yaitu contoh bukan ini, folder baru. Kita cari folder baru, ini dia. Jadi ada direktori yang baru saja kita buat. Itu cara membuat direktori. Kita tadi sudah mencoba untuk membuat folder baru. Sekarang kita akan coba untuk menghapus salah satu file yang ada di sini. Misalkan kita ingin menghapus file F3. Caranya gimana? Caranya tinggal ketik rm F3, maka F3-nya sudah terhapus, sudah tidak ada lagi. Jadi rm ini artinya remove. Jadi kita bisa gunakan sintaks ini untuk menghapus file yang kita inginkan. Sintaks yang ke-10 itu sebenarnya cukup simpel juga. Jadi ini sebenarnya untuk melihat home directory aja. Caranya kita klik pwd, maka di sini akan ditampilkan home directory kita itu Satria Drama. Ini user kita ya. Jadi cukup simpel sebenarnya. Jadi itu dia sintaks yang ke-10. Kita masuk yang ke-11. Oke, baik, kita masuk ke sintaks yang berikutnya, yang itu yang ke-11. Jadi caranya adalah, misalkan kita lagi ada di terminal, tapi kita ada di bagian home. Jadi kita bukan di bagian luar home, kita bukan di bagian awal, tapi kita di dalam directory home. Cara untuk masuk ke directory teratas, directory paling awal, itu kita klik cd. Maka kita sudah masuk ke bagian teratas. Jadi kita udah nggak di bagian directory home lagi. Kalau misalkan kita pengen masuk ke directory home lagi, kita pencet cd lalu pencet titik 2, maka kita masuk ke menu home. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke sintaks yang ke-12. Jadi ini cukup simpel lagi. Caranya kita ketik ps. Jadi ps ini fungsinya untuk mengecek PID dan juga TTY dari terminal yang kita gunakan. Jadi ada CMD-nya juga, ada bus, ada chat, ada grab, ada PS. Jadi di sini ada PID-nya, ada 2512, 12, 11, 2469 dan lain sebagainya. Oke, itu cara mengecek PID dan juga TTY dari terminal kita. Oke, sintaks yang ke-13. Jadi sintaks 13 ini mirip dengan yang tadi, cuman dia lebih lengkap lagi. Jadi ada keterangan usernya seperti ini. Ada Satria Dharma. Ini plus ini maksudnya karena tulisannya kepanjangan ya. Jadi Satria Dharma ini harusnya. Terus ada PID-nya, tapi sekarang ada persen memorinya. Nah, di sini persen memorinya masih 0 ya. Terus ada persen maksud saya persen CPU, dan juga di sini baru ada persen memorinya. Jadi ini 0,2, 0,5, 0,1 dan sebagainya. Terus ada VCZ-nya. Jadi ada 171804 dan lain sebagainya. Ada RSS-nya, ada startnya juga, startnya kapan, timenya, dan juga komennya. Jadi cukup lengkap dibandingkan yang sintaks sebelumnya yang PS doang. Kita masuk ke sintaks yang ke-14. Jadi sintaks yang ke-14 ini cukup sering ada di praktikum yang sebelumnya. Caranya adalah kita mengetik FI, lalu kita mengetik nama dokumen yang kita inginkan. Misalkan contoh uas.txt. Maka di sini akan membuka shell yang kita bisa diketik ini dengan cara Ctrl A. Lalu kita bisa klik nama dokumen, misalkan ini kita contoh aja. Kita bisa save dengan cara Ctrl Alt titik 2, paste dulu. Kita bisa klik WQ untuk write and quit. Nah, maka kita sudah membuat file shell FI dengan format txt. Oke, kita masuk ke yang ke-15. Oke, kita masuk ke sintaks yang ke-15 ya. Jadi sintaks yang ke-15 ini adalah read. Jadi caranya kita pencet read, lalu kita pencet nama file yang ingin kita
buat. Jadi misalkan contoh UAS, lalu kita klikkan variabel tulisan yang ingin kita buat. Misalkan saya Satria Dharma dari MJ1B lagi, kita pencet enter. Nah, nanti setelah tidak ada tulisan seperti ini, berarti dia nggak error. Cara menampilkannya adalah dengan cara echo, lalu pencet tanda dolar seperti ini, lalu kita ketikkan nama file yang tadi kita buat, contoh UAS, kita pencet enter, maka dia akan menampilkan saya Satria Dharma dari MJ1B pagi. Jadi ini adalah cara menuliskan variabel, dan juga kita memanggil variabel yang kita tadi udah tulis. Jadi variabelnya ini. Oke, itu yang ke-15. Sintaks yang ke-16 ini adalah cara masuk ke dalam root. Jadi caranya kita ketik sudo su, lalu kita di sini akan diminta untuk memasukkan password dari Linux kita. Setelah itu kita masuk ke dalam root. Jadi cukup mudah. Ini kita masuk ke bagian CD-nya. Oke, cukup gampang kan? Kita masuk ke sintaks yang berikutnya. Masuk ke sintaks yang berikutnya yang ke-17. Jadi kita pengen ngubah password dari root kita. Caranya gimana? Caranya adalah ketik password pasti root, maka kita akan diminta untuk memasukkan password baru. Oke, ini kita biarkan aja. Kalau misalkan ada keterangan is to simply ini, kita masukkan lagi passwordnya, lalu kita pencet enter. Nah, maka password kita sudah berhasil diubah. Jadi cukup mudah untuk mengubah password dari root kita. Ke-18 ya. Ke-18 adalah sintaks free. Jadi free ini menampilkan bisa dibilang memori dan juga swapnya dalam bentuk kilobyte ya, kilobyte. Jadi di sini ada memori, ada swap, jadi ada totalnya berapa, di sini ada keterangannya. Terus yang use ini kita gunakan, yang free itu artinya yang tidak terpakai ada berapa, yang share ada berapa, buff, change, dan juga yang available. Jadi itu sintaks yang ke-18. Sintaks yang berikutnya yang ke-19 adalah cara melihat isi dari file F4. Jadi di praktikum sebelumnya saya udah mengerjakan ini. Jadi ada cara membuatnya itu fi for1.cpp. Nanti kita bisa klikkan semua kode-kodenya di sini. Setelah kita selesai, kita bisa klik titik 2 gini, control shift titik 2, lalu kita klik right quit. Bisa di sini saya klik quit aja ya. Setelah itu, setelah kita membuat file forknya, cara ngeceknya adalah kita klik titik, lalu garis miring, lalu nama filenya for1, maka dia akan menampilkan hasil dari code-code yang kita udah buat tadi. Jadi I am process owner bla bla bla, ini ditampilkan. Jadi seperti itu. Kita masuk ke sintaks yang ke-19. Ke-20. Sintaks yang ke-20 ini sama seperti tadi, saya sudah melakukannya di praktikum sebelumnya. Jadi saya bisa masuk aja ke fi program 02.sh kalau tidak salah saya. Oke, jadi seperti ini programnya. Jadi misalkan kalian belum mencoba anunya, kalian bisa klik aja kode-kode seperti ini. Jadi ada pagar, bin sh program s2. Jadi di sini programnya itu bisa membaca nama dan alamat kita. Jadi kita bisa menginputkan, lalu dia nanti bisa menampilkannya. Oke, jadi ada nama, alamat, kota, lalu nama, alamat, dan di sini nanti akan ditambah seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita quit dulu, lalu kita bisa ngeceknya dengan cara titik program 02.sh. Maka kita di sini bisa menginputkan nama kita, Satria Dharma. Alamat kita Taman Batu Besar, Kota Batam. Nah, maka di sini akan ada hasilnya. Hasil dari ini adalah Satria Dharma Taman Batu Besar di Batam. Seperti itu. Kita masuk ke sintaks yang ke-21. Jadi sintaks ke-21 itu adalah cara untuk bisa file busnya itu dieksekusi. Misalkan gini. Jadi kita misalkan buat file fi apa gitu, apa baru.sh misalkan. Setelah kita buat tulisan-tulisannya, kita mau menampilkannya dengan ini seperti ini tadi, titik strip miring baru nama filenya, itu kadang dia nggak bisa. Jadi itu tandanya belum dieksekusi. Jadi kita belum membuka perizinan untuk mengeksekusinya. Kalau misalkan dia sudah
sudah diizinkan, dia akan nampil kayak gini, warna hijau. Jadi cara nampilkannya itu adalah dengan cara klik chmod, lalu tambah x, baru nama file yang kita inginkan, misalkan program. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada keterangan seperti ini, berarti artinya itunya sudah, busnya sudah di eksekusi. Itu cara untuk membuka perizinan dari busnya. Oke, kita masuk ke sintaks berikutnya. Berikutnya ke-22. Di ke-22 ini cukup simpel juga. Kita klik history. Jadi history ini fungsinya untuk menampilkan history dari sintaks-sintaks yang udah kita jalankan pada tahap-tahap sebelumnya. Jadi ada form 1 CPP ini segala dan sebagainya, itu bisa ditampilkan di sini. Oke. Ini kita tadi baru mengakses history ya. Jadi ditampilkan di sini. Berikutnya yang ke-23. Sisa 3 yang terakhir ya. Jadi ini gampang juga. Kita klik UMI. Jadi UMI ini untuk mengecek user kita sekarang. Jadi sebenarnya ada juga yang seperti itu tapi beda ya. Lalu kita bisa klik WU. Jadi bisa ada usernya, lalu ada TTY-nya, lalu juga tanggal kita mengakses pertama kali terminal ini. Jadi fungsinya ini untuk mengecek user yang sedang aktif. Jadi biasanya terminal itu bisa terdiri dari beberapa user. Jadi nanti untuk mengecek user apa aja yang udah aktif, yang sedang aktif, itu kita bisa cek di sini. Lalu nanti di sini akan ditampilkan beberapa usernya yang aktif. Ini karena cuma ada saya di sini, jadi cuma satu. Lalu ada TTY-nya berapa, lalu nanti di sini ada tanggal dia login itu waktunya kapan, tanggal dan waktunya jam berapa. Oke. Yang ke-24, kedua terakhir itu adalah sintaks jobs. Jadi jobs ini adalah sintaks yang digunakan untuk menampilkan apa saja yang proses-proses yang sedang berjalan di terminal kita. Jadi di sini ada, ini sudah berhenti ya, ada stop. Jadi kalau misalkan dia sedang berjalan, dia biasanya ada tulisan running di sini. Jadi di sini ada sintaks-sintaks yang baru aja kita lakukan dan udah terhenti ya di background. Jadi ada grab color auto test ini ada dua ya, terus ada cat juga. Jadi itu untuk menampilkan proses yang berjalan di background, bisa stop, bisa running. Oke, kita masuk ke sintaks yang terakhir. Oke, sintaks yang terakhir adalah, kita clear dulu. Sintaks yang terakhir itu ada sintaks yes. Jadi caranya klik ini, jadi dia akan menampilkan semua huruf Y di dalam terminal tanpa henti. Jadi dia akan berjalan terus. Cara menghentikannya gimana? Cara menghentikannya kita klik Ctrl lalu C, maka dia akan terhenti. Oke, kita coba lagi yes. Dia akan nampilin terus. Nih. Kalau misalnya kita nggak stop, dia nampilin terus. Cara stopnya Ctrl C. Oke. Mungkin itu saja 25 sintaks Linux yang bisa saya jelaskan. Saya jelaskan yang cukup simpel-simpel aja karena mungkin kalau misalkan diketik satu persatu yang file-file yang panjang-panjang itu cukup memakan waktu, dan juga mungkin nanti ada error segala macam, itu semakin ribet. Jadi saya yang simpel-simpel aja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan atau juga kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.